Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PRKBAC. Izin memperkenalkan diri. Saya Roland Ramanugraha dengan NRP 2136 241006. Saya Rosidul Fatan dengan NRP 2036241038. Saya Natalyanti dengan NRP 2036241035. Kenalkan, saya Nabila Fitra Sigarta dengan nomor NRP 2036241029. Perkenalkan, nama saya Merlin Triamani dengan NRP 2036241003. Di sini kami akan membuat sebuah video berupa presentasi yang memuat 4 materi utama matematika, yaitu turunan, fungsi, limit, dan juga himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Triamani dengan NRP 2036241003. Di sini saya mau menjelaskan mengenai fungsi. Bisa di next. Oke, di sini definisi fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Contohnya seperti ini. Dia sama dengan fx sama dengan 5 plus 0,8x. Y merupakan dependent variabel, 5 adalah konstanta, 0,8 merupakan koefisien variasi x, dan x adalah independent variabel. Bisa di next. Nah, di sini juga ada beberapa jenis fungsi. Yaitu ada fungsi aljabar, itu ada fungsi irasional dan rasional. Fungsi rasional ada fungsi polinom, linear, kuadrat, dan kuadrat. Lalu juga ada fungsi pangkat. Kemudian ada fungsi non aljabar, dan di aljabar ada fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometrik, hiperbolik. Next. Nah, di sini kita menjelaskan fungsi aljabar irasional. Fungsi aljabar irasional ini adalah fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabelnya bebas terdapat di bawah tanda akar. Seperti ini. Bentuknya yaitu akar dari ax kuadrat plus bx plus c plus d dengan syarat ax kuadrat plus bxc itu lebih besar daripada 0. Kemudian ada fungsi irasional, yakni dia sama dengan akar x harus lebih besar daripada 0. Dia sama dengan akar dari ax plus c. Kemudian ada y sama dengan d plus akar ax plus c. Contoh fungsi irasional bisa dilihat di sini. Ada fx sama dengan akar dari 2x min 6, fx sama dengan akar x plus 1 plus 3, fx sama dengan akar x kuadrat min 4, x plus 5. Next. Nah, di sini aku mau nyebutin fungsi-fungsi tadi. Tadi kan ada fungsi polinom. Itu rumusnya ada y sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus ax pangkat n. Terus ada fungsi linear, yaitu polinom khusus yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya adalah pangkat suatu fungsi berderajat 1. Ada fungsi kuadrat, fungsi polinom yang berpangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Ini juga disebut dengan fungsi derajat 2. Kemudian ada fungsi berderajat n, fungsi yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya adalah pangkat n. N merupakan bilangan nyata. Terus ada fungsi pangkat, fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Ada fungsi eksponensial, fungsi yang variabel bebasnya berpangkat pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Ada fungsi logaritmatik, fungsi balik atau invers. Dari fungsi eksponensial, variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Terus fungsi trigonometrik dan hiperbolik, fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan geometrik. Nah, di sini tuh ada beberapa fungsi. Ada fungsi umum, linear, kuadrat, kubik yang berbentuk eksplisit dan implisit. Ada fungsi eksplisit dari umum, yaitu dia sama dengan fx. Kalau di implisit, f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan 0. Kemudian di linear ada bentuk eksplisit dari dia sama dengan a0 plus a1x. Terus di implisitnya ada a0 plus a1 min y. Di kuadrat ada dia sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat. Di implisitnya ada a0 plus a1 a2x
kuadrat min Y sama dengan 0. Dikubik dari Y sama dengan A0 plus 1x plus 2 plus A2 x kuadrat A3 x kubik. Terus ada A0 plus A1 plus A2 x kuadrat A3 x kuadrat A3 kubik min Y sama dengan 0. Next. Nah, di sini juga ada contoh soal fungsi irasional. Temukan fungsi berikut. Ini x sama dengan kuadrat dari x sama 2 min 5x min 6y. Setelah untuk menggunakan akar, kita juga menggunakan akar skala sehingga didapatkan x2 sama x kuadrat min 5x min 6 itu lebih besar daripada 0. Jadi langsung saja dituliskan menjadi x pangkat 2 min 5x min 6 sama dengan 0. Kemudian berapa dikali berapa hasilnya merupakan bilangan min 5. Terus berapa tambah berapa maka hasilnya ditambah 6. Kita temukan yaitu min 6 dikali 1 itu hasilnya min 5. Kemudian min 0 ditambahkan 1 hasilnya min 6. Jadi di sini kemudian kita mendapatkan x min 6 sama dengan 0. Kemudian kita bahas menjadi x sama dengan 6, x plus 1 sama dengan 0. Terus ditambahkan dipindahkan pas menjadi x dipindahkan menjadi x sama dengan min 1. Next. Nah, kemudian ada fungsi aljabar rasional. Menurut definisi, suatu fungsi rasional adalah hasil dari dua fungsi suku banyak atau polinom. Nah, di sini terdapat jika n sama dengan 0 itu grafiknya lurus atau konstan. Terus di sini n-nya sama dengan 1 itu agak naik. Kemudian dikuadratikkan jika n sama dengan 2 itu melengkung. Seperti itu. Next. Nah, jadi di titik maksimum titik belok fungsi yaitu mengurangi plus y sama dengan d plus bx kuadrat plus ax pangkat 3. Terus di sini ada titik maksimum fungsi polinom derajat 4. Next. Nah, langsung masuk ke soal untuk fungsi rasional. Di sini ada soal fungsi yaitu fx sama dengan x plus 4 3x min 9. Daerah fungsinya yaitu berapa kan ditanyakan di situ. Terus terdefinisikan karena dia bisa daripada 0 atau bukan 0. Jadi langsung saja diambil ke sini 3x min 9 tidak sama dengan 0. Terus dia beda ruas, jadi di sini awalnya ini menjadi 9. Habis itu x lagi 9 dibagi 3 sama dengan x sama dengan 3. Jadi daerah asalnya adalah daerah asalnya dari 3. Next. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Nugraha. Ingin meneruskan penjelasan dari teman saya Sasa tentang aturan rantai, yaitu misalkan y sama dengan f x atau y sama dengan f dan u x dengan f dan u adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan y adalah y aksen sama dengan f aksen ux kali ux x atau dy per dx sama dengan dy per du perkalian 9 du per dx. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fungsi aljabar
fungsi trigonometri 2. Untuk umum, fungsi trigonometri mengandung ukuran suatu sudut yang biasanya membentuk garis fisika. Fungsi trigonometri sinus dan kosinus sifatnya periodik, artinya nilainya akan terus berulang tentang 0pi hingga 2pi mengulang. Meskipun dapat lebih dari 2pi atau kurang lebih 0, namun nilai yang dihasilkan akan berulang secara periodik untuk nilai antara 0pi hingga 2pi. Seperti gambar berikut, yaitu fx, cos x, dan fx sin x. Next. Lanjut ke fungsi trigonometri 3. Selain fungsi sinus dan kosinus, juga terdapat fungsi tangen yang merupakan hasil dari antara fungsi sinus dan fungsi kosinus. Untuk fungsi dapat dilihat pada gambar berikut, itu fx sama dengan x. Next. Masuk ke fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika yang berbentuk fx sama dengan a pangkat x, di mana x adalah variabel dan a adalah konstanta yang disebut basis fungsi. Fungsi eksponensial merupakan fungsi non aljabar atau transcendental yang tidak dapat dipresentasikan sebagai produk jumlah dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan berat non negatif seperti gambar berikut. Next. Fungsi logaritma. Beberapa sifat fungsi logaritma yaitu grafiknya membentuk garis lengkung dengan sumbu x selalu positif, memiliki asimtot bergerak selalu melalui titik x sama dengan 1, dan arah grafik ditentukan dengan a seperti gambar berikut. Kemudian fungsi transendental. Bilangan transendental berarti bilangan yang akan merupakan akar dari fungsi polinomial berkoefisien bilangan rasional. Maka dari bilangan transendental adalah bilangan aljabar. Contoh-contoh bilangan transendental ketiga yaitu pi, x, dan min 2. Semua bilangan transendental pasti irasional, tapi bilangan irasional belum tentu transendental. Contohnya 2 akar setengah. Kita tahu itu adalah bilangan irasional, tapi merupakan akar dari polinomial. Bilangan yang bukan merupakan akar dari fungsi polinomial berkoefisien bilangan rasional seperti gambar berikut. Dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada materi pertama yaitu himpunan. Next please. Di sini ada beberapa kaidah. Kaidah pertama ada idempotent, asosiatif, komutatif, distributif, demorgan, identitas dan kelengkapan. Yang pertama kita bahas tentang kaidah idempotent. Kaidah idempotent adalah prinsip dalam teori himpunan yang menyatakan bahwa gabungan atau irisan dari suatu himpunan dengan dirinya sendiri sama dengan himpunan itu sendiri. Dalam notasi, kaidah ini dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Kita bikin satu baru. Ini termasuk B gabungan dengan B. Jika B digabung dengan B, B gabung dengan B. Atau bisa hanya seperti ini. Tulisan A. Next. Yang kedua adalah kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif adalah prinsip dalam teori himpunan yang menyatakan bahwa cara pengelompokan elemen dengan operasi gabungan atau irisan tidak mempengaruhi hasilnya. Contohnya seperti ini. Saya ingin cari tentang A irisan B
gabung irisan C itu sama dengan seperti A irisan C. Kita meninjau dari gambar sini. Kita melihat A irisan B. Kita melihat A irisan B ada 3 dan 6. Diiris dengan C. C hanyalah ini. Diiris dengan C di sini. Dari persamaan ini kita bisa dapat hal yang diiris, angka yang diiris, angka yang sama bahwa 6. Jadi A irisan B diiris dengan C. Next. Selanjutnya ada kaidah komutatif. Kaidah komutatif adalah konteks himpunan mengacu pada sifat bahwa operasi penggabungan himpunan atau seperti union dan intersection tidak tergantung pada urutan himpunan yang digabungkan. Kita dapat beberapa notasi seperti ini: B gabung A gabung B sama dengan B gabung A, atau A irisan B sama dengan B irisan A. Kita ambil contoh yang himpunan A ada 1, 2, himpunan B ada 3, 6, 14. Semua himpunan yang ada di sini kita gabung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada kaidah distributif. Kaidah distributif adalah prinsip yang menggambarkan bagaimana operasi union atau gabungan dan interaction atau irisan saling menghubungkan. Contohnya, notasinya ada di depan. A gabung B gabung A gabung irisan E. A gabung dari B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C, atau A gabung dari irisan B dan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Kita ambil contohnya yang ini. Himpunan A ada 1, 2, 3, 5, dan 8. B irisan C ada 6 dan ini 30. Baik, terima kasih. Yang ada angka yang sama adalah angka
B komplement. Di depan ada contoh. Kita pakai A komplement itu ada 4 dan 5. B komplement ada 1 dan 2. Ini diiris. Karena tidak ada himpunan atau angka yang mengiris dari himpunan ini. Selanjutnya ada kaidah identitas. Kaidah identitas adalah prinsip yang menunjukkan bagaimana operasi gabungan ion dan irisan infection berinteraksi dengan himpunan tertentu. Contohnya ada di sini, ada dua notasi yang dipakai. Satu, A irisan semesta sama dengan A, dan A gabungan himpunan kosong adalah A. Contohnya yang depan kita buat semestanya dulu. A irisan dari semesta. U sama dengan A dan A sama dengan A. Irisan. Oke, next. Yang terakhir ada kaidah kelengkapan. Kaidah kelengkapan adalah kaidah himpunan identitas, prinsip yang menunjukkan bagaimana operasi gabungan antar ion dan irisan atau interaction berinteraksi dengan himpunan tertentu. Contohnya yang ada dua notasi, A komplement gabungan dengan A sama dengan U, A komplement irisan A sama dengan himpunan kosong. Yang ini Gak bisa jadi balik ke sana lagi. U, ini ke A. Kalau lagi kan balik ke sana. Komplement ini termasuk dengan ini. Jadi A-nya digabung dengan U ini adalah semesta yang mencakup semua dari himpunan ini. Terima kasih. Terkait untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan matematika dengan materi ini. Jadi di sini ada beberapa sub bahasan, yaitu pertama kita akan membahas pengertian dari limit itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan membahas sifat-sifat limit fungsi. Kemudian yang ketiga kita akan menyelesaikan dari limit itu sendiri, cara penyelesaiannya. Nextnya adalah pengertian dari limit. Apa sih limit itu? Limit merupakan suatu batas yang menggunakan konsep penempatan fungsi. Jadi limitnya bisa dibilang limit adalah nilai dari fungsi saat satu titik mendekati nilai tertentu. Jadi intinya dari limit itu adalah batasan untuk suatu nilai tertentu. Secara singkat. Next. Untuk sifat-sifat limit sendiri yang pertama ada limit x sama dengan x dengan c dengan c merupakan variabel. Contohnya adalah limit 4 x dengan 4 adalah x. Sifat yang kedua adalah limit x dengan k, berarti k merupakan suatu konstanta. Contohnya adalah 5 x dengan 2. 5 merupakan konstanta dan x tidak boleh konstanta karena k merupakan koefisien tanpa variabel. Sifat limit selanjutnya adalah limit x dengan c k kali fx sama dengan k kali limit x dengan c lx.
dikali X dimasukkan X3 dimasukkan ke dalam X. 2 kali 3,3 hasilnya sama dengan 2 dikali 37 sama dengan 74. Oke, untuk contoh soal selanjutnya adalah limit X mendekati min 1 X pangkat 2 min 3 sama dengan limit X min 1 X pangkat 2 min X 3 X sama dengan limit min 1 limit X mendekati min 1 X pangkat 2 minus limit X min 1 3 X dan X kuadrat min 3 limit min 1 X. Untuk secara lebih singkatnya kita akan menyelesaikan secara limit X mendekati min 1 X kuadrat min 3 X sama dengan 0. Di sini kita akan melakukan substitusi ini. Berarti min 1 kuadrat min 3 kali min 1 sama dengan 1 min 3. Jadi 1 plus 3 sama dengan 4. Ini untuk metode pengerjaan substitusi. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan pada contoh soal sebelumnya, ada beberapa metode yang digunakan dalam pengerjaan materi yang ini. Yang pertama ada metode substitusi, di mana metode substitusi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghendaki atau mengambil dari salah satu variabel. Nah, di sini ada contohnya adalah 5 limit X mendekati 3 X kuadrat plus 2 X sama 3. Di mana 3 ini nantinya akan kita masukkan ke dalam X seperti contohnya 5 kali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 70. Oke, selanjutnya ada metode faktorisasi. Di mana metode faktorisasi ini merupakan metode yang digunakan apabila saat kita menggunakan metode substitusi mendapati hasil tak benda atau 0 per 0. Jadi intinya kita tidak dapat menyelesaikan limit itu jika hasilnya yang didapat adalah 0, maka kita harus menggunakan metode faktorisasi. Di mana dari metode faktorisasi ini caranya adalah seperti contoh ini. Ada limit X minus 2 X min 2 per X kuadrat min 4. Limit X mendekati 2 ini di faktor terlebih dahulu X kuadratnya, lalu kita melakukan suatu bilangan yang sama untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah limit X dari 2 sampai ke X plus 2. Ini dari sisa hasil faktorisasi dan juga sudah hasil. Didapat hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya adalah next. Untuk metode selanjutnya adalah metode perkalian skala, di mana metode ini merupakan metode yang sering digunakan ketika hasil uji substitusi berasal bentuk tak benda atau 0 dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Jadi intinya perkalian skala ini hanya digunakan pada soal limit yang berbentuk akar, contohnya seperti ini dan juga ini. Jadi di sini saya punya soal limit X mendekati 2 X min 7 per akar X min akar 7. Cara yang pertama, kita harus mengalikan ini dengan akar skalanya. Jadi sama dengan limit X mendekati 2 X min 7 per akar X min akar 7 dikali akar skalanya adalah akar X plus akar 7 per akar X plus akar 7. Nah, jika kalian bertanya kenapa kok di sini minus karena di sini plus, itu terjadi karena perubahan
di sini tetap plus. Ketika di sini plus maka di sini minus. Oke, nextnya adalah kita mengalikan, menghasilkan ini semua. Jadi limit x mendekati 2 akar kali akar berarti x min 7 kali akar X akar 7 kali akar 7 berarti hasilnya adalah 7 dan tandanya adalah minus. Seperti ini. Maka selanjutnya kita akan menghitung hasil akhirnya. Berarti ditemukan X kali akar X sama dengan di sini kita ada bilangan yang sama, maka kita bisa mencoretnya. Maka hasilnya tinggal ini x mendekati 2 akar x ditambah akar 7. Next step-nya adalah kita tinggal mensubstitusikan pendekatan x-nya ke dalam soalnya. Berarti x kita masukkan, berarti akar 2 ditambah akar 7. Selanjutnya adalah limit tak hingga. Di mana limit tak hingga merupakan suatu limit yang hasilnya tak hingga jika hasil limitnya semakin membesar menuju tak hingga, biasanya terjadi ketika pembaliknya adalah 0. Jadi suatu limit tak hingga itu terjadi ketika ada bilangan yang pembaginya adalah x per 0. Itu hasilnya adalah tak hingga atau minus tak hingga. Nah, di mana? Minus di mana? Nilai plus tak hingga itu digunakan untuk bilangan yang n-nya merupakan bilangan genap, pangkat bilangan genap. Kemudian minus tak hingga itu digunakan untuk pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan ganjil. Di sini terdapat dua contoh soal di mana jawabannya adalah plus tak hingga dan juga minus tak hingga. Nah, untuk seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya plus tak hingga ini merupakan hasil dari pangkat genap dan juga minus tak hingga merupakan hasil dari pangkat ganjil. Nah, di sini ada contoh misal kalau limit x mendekati 3 dari x per x min 3 pangkat 8. Hasilnya adalah kalau 3 per 0, 3 per 0 maka dia adalah plus tak hingga. Dan juga limit x mendekati 3 dari x min 3 pangkat, hasilnya adalah juga minus tak hingga. Oke, selanjutnya di sini ada yang dia berupa limit x mendekati tak hingga, di mana ada dua cara, yaitu cara pertama adalah buat bentuknya menjadi bentuk pecahan. Jika bentuknya dalam akar, maka kalian dapat bentuk semawannya, yaitu dengan merasionalisasikan. Dan kemudian pemecahan kedua adalah variabelnya dengan angka. Oke, jadi cara pertama yang harus kita lakukan dari pertemuan soal ini adalah kita harus menggunakan perangkat. Nah, limit x mendekati tak hingga dari 2 x pangkat 3 plus 3 x kuadrat sama per 5x pangkat 3 min 4x plus 1. Itu pangkat tertingginya dapat kita adalah min 3. Berarti semua bilangan di sini kita bisa bagi dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Setelah kita menemukan pangkat tertinggi dan juga kita membagi pada masing-masing bilangan pada masing-masing angka dibagi 2 x per 3 per x pangkat 3 ditambah 2 x kuadrat per 3 x pangkat 3 ditambah 5 per x pangkat 3. Nah, selanjutnya kita tinggal mencoret saja
bilangan yang bersisa tak tinggal hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini ada sisa 2 plus 3 per tak tinggal ditambah 5 tak tinggal per 3. Itu tinggal kita ganti yang ada tak tinggal dibandingkan dengan 0 dan ditemukan hasilnya adalah 2. Baik, itu saja materi yang bisa saya berikan mengenai ini. Kurang lebihnya Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai turunan. Next. Nah, lalu materi yang akan dibahas adalah pengertian turunan, konsep turunan, sifat turunan, aturan rantai dan turunan fungsi trigonometri. Nah, pertama-tama kita akan bahas mengenai apa sih turunan itu. Nah, turunan adalah merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai. Nah, perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Nah, turunan dapat disebut juga sebagai diferensial. Nah, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Next. Lalu ada konsep turunan. Yang pertama itu ada turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Lalu selanjutnya ada diketahui dengan a sama dengan konstanta. Nah, turunan pertama y terhadap x dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan y aksen sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Nah, ini adalah konsep turunan yang pertama, yaitu menggunakan limit dengan soal f(x) sama dengan 4x kuadrat. Lalu kita masukkan aja f-nya kan ada tadi 4, lalu 4x ditambah h kuadrat min 4x kuadrat. Lalu kita masukkan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah h kuadrat min 4x. Lalu setelah itu bisa kita coret antara 4x dan 4x jadi 8xh plus 4h kuadrat per h. Lalu h kita keluarkan jadi h 8x plus 4h, h bisa kita coret dan nanti hasil akhirnya adalah 8x plus 4h. Lalu kita masukkan dengan h sama dengan 0 jadi 8x plus 4 kali 0 sama dengan 8x. Next. Lalu konsep turunan yang selanjutnya ada menggunakan dy per dx sama dengan y aksen n dikali ax pangkat n min 1 masih dengan soal yang sama yaitu 4x kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja n nya itu ada 2 dikali 4x kuadrat. N nya kan tadi 2 dikurangi 1 berarti 4x kuadrat 2 pangkat 2 min 1 jadi 8x pangkat 1 sama dengan 8x. Lalu selanjutnya mengenai sifat-sifat turunan. Nah, sifat-sifat turunan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah y sama dengan c, yang kedua ada y sama dengan k dikali u, yang ketiga ada y sama dengan u plus minus v, yang keempat ada y sama dengan u dikali v, dan yang kelima ada y sama dengan u per v, dan yang keenam adalah y sama dengan u pangkat n. Nah, untuk sifat yang pertama adalah y sama dengan c. Nah, tentukan turunan pertama fungsi aljabar yang mana y sama dengan 36. Nah, ini kenapa y sama dengan 0? Karena ini itu hanya konstanta, tidak memiliki variabel. Jadi x-nya tidak diganti dengan itunya. Oke, next. Nah, sifat turunan yang kedua itu ada y sama dengan k dikali u dengan turunan y aksen sama dengan k dikali u aksen. Dengan contoh soal 4x pangkat 3. Kalau kita masukkan aja k-nya itu 4 dan u aksennya itu 3. Lalu kita masukkan aja 4 dikali 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1 jadi 4x dikali 3x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Next. Lalu ada sifat yang ketiga yaitu y sama dengan u plus minus v dengan turunannya yaitu y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Nah, di sini dengan contoh soal berikut yaitu setengah x pangkat 4 ditambah sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5x min 6. Nah, kita tinggal masukkan aja nih. Ini 4-nya kita turunkan jadi 4 1 per 2 x pangkat 4 min
2 min 1 ditambah 1 yang kita turunkan dikali 5x 1 min 1 dan dikurangi 0 karena ini hanya konstanta. Kalau setelah itu kita ini adalah hasil dari penjumlahannya, lalu hasil dari penjumlahan akhirnya itu 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat 6x plus 5. Lalu ada sifat yang keempat yaitu sifat perkalian. Jadi Y sama dengan fungsi Y sama dengan U dikali V dengan turunan Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, dengan contoh soal berikut yaitu 3x min 1 dikali x plus 2. Nah, ini dengan yang kita misalkan sebagai U adalah 3x dan yang kita misalkan sebagai V adalah x plus 2. Lalu U aksen adalah 3x plus 2, U aksennya adalah 3 sendiri, lalu V nya itu x plus 2, V nya itu x plus 2, dan V aksennya itu 1 dari x ini diturunkan. Jadi 3x min 1 dikali 1. Lalu 3 dikali x sama dengan 3x, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3x dikali 1 sama dengan 3x, min 1 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, dengan hasil akhir yaitu 6x plus 5. Next. Nah, ini sifat turunan yang kelima yaitu sifat pembagian. Jadi U dibagi V dengan turunannya itu adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Sama dengan soal 2x plus 3 per x min 4 yang kita misalkan sebagai U adalah 2x dan yang kita misalkan sebagai V adalah x min 4. Lalu kita masukkan aja U aksennya itu kan berarti 2. Ini berarti 2. Terus habis itu V nya adalah x min 4. Jadi kita masukkan x min 4. Lalu kita masukkan fungsi U sendiri yaitu 2x plus 3 dan V aksennya itu adalah x itu dari 1. Lalu V kuadratnya adalah dari x min 4 dikuadratkan. Jadi 2x min 8 kan 2x min 3 kita kuadratkan x min 4 itu x kuadrat, x min 4 dikali x dikali min 4 dikali 2 yaitu min 8x dan min 4 kita kuadratkan jadinya 16. Nah, lalu hasil akhirnya adalah min 11 per x kuadrat min 8x plus 16. Nah, dan sifat turunan yang terakhir itu adalah U pangkat n yaitu dengan turunan di aksen sama dengan n dikali U pangkat n min 1 dikali U aksen dengan soal 3x min 4 pangkat 4. Dengan jawabannya kita misalkan n-nya itu adalah 4 dan U-nya itu adalah 3x min 4. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus, n-nya adalah 4, U-nya adalah 3x min 4 dan n min 1 jadi 4 min 1 yaitu 3 dan dikali dengan U sendiri turunan U. Turunan U itu adalah 3. Jadi 4 dikali 3x sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12, lalu 3x min 4 kita turunkan jadi 3. Jadi dengan hasil akhirnya adalah 12 dikali 3x min 4 pangkat 3. Selesai, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rolan. Yeay.